Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Ninda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teks cerita pendek atau yang biasa kalian sebut dengan teks cerpen. Ibu yakin kalian tidak asing lagi dengan teks cerpen. Mungkin kalian pernah mendengarnya atau bahkan kalian pernah membaca dan juga membuatnya. Nah, untuk menambah pengetahuan kita, mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama adalah definisi dari cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis dari karya sastra. Perlu diketahui bahwa karya sastra memiliki 3 jenis. Yang pertama, berbentuk prosa, yang kedua berbentuk puisi, dan yang ketiga adalah berbentuk drama. Nah, cerpen ini adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa, yang ringkas dengan jumlah maksimum kata 10.000 kata. Yang kedua adalah ciri-ciri dari cerpen. Ciri yang pertama adalah panjang karangan maksimal 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Apa sih maksud dibaca sekali duduk ini? Nah, ketika kalian membaca sebuah cerpen, kalian tidak memerlukan waktu yang lama untuk membacanya. Cukup sekali duduk saja, kemudian kalian baca, selesai. Ciri yang ketiga adalah dalam sebuah cerpen hanya terdapat satu konflik saja. Dan ciri yang terakhir adalah perwatakan tokoh yang ditulis secara singkat. Yang ketiga ada unsur-unsur dari teks cerpen. Unsur yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun dari dalam cerita. Nah, di dalam unsur intrinsik ini ada tema, tokoh penokohan, latar, sudut pandang, dan juga ada amanat. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur pembangun dari luar cerita. Di dalamnya ada bahasa, mungkin di dalam cerita tersebut menggunakan bahasa asing atau menggunakan bahasa daerah, atau mungkin bisa juga menggunakan bahasa campuran. Kemudian latar belakang dari pengarang, dan yang terakhir adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya adalah struktur dari teks cerpen. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pendahuluan yang memuat pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada komplikasi, yaitu munculnya sebuah masalah atau konflik yang ada di dalam cerita. Yang ketiga adalah resolusi, yaitu pemecahan atas sebuah masalah yang ada di dalam cerita. Nah, anak-anak, Ibu memiliki contoh bagian struktur dari sebuah cerpen. Bisa kalian baca, hujan deras di malam itu, semakin, dan seterusnya. Nah, kenapa sih bagian ini disebut dengan orientasi? Bagian ini disebut dengan orientasi karena pada bagian ini dikenalkan tokohnya, latar suasananya, latar waktunya, dan sebagainya. Contoh struktur yang kedua adalah struktur komplikasi. Nah, kalian bisa baca sendiri kenapa bagian ini disebut dengan komplikasi, karena di dalamnya memuat masalah-masalah yang ada di dalam cerita tersebut. Masalahnya adalah seorang ibu dan ayah yang ingin anaknya mengikuti studi tur sekolahnya, tetapi mereka bingung mau membayar dengan apa karena mereka sedang tidak memiliki uang. Contoh struktur yang ketiga adalah resolusi. Mengapa bagian ini disebut dengan resolusi? Karena pada bagian ini memuat penyelesaian dari sebuah masalah yang ada di dalam cerita tersebut. Penyelesaiannya adalah
seorang kepala desa mengutus Pak RT untuk memberikan uang kepada ayah karena ayah telah merelakan tanahnya untuk jalan desa. Maka dari itu, uang dari Pak RT ini digunakan ayah untuk membayar studi tur anaknya. Dan masalah pun selesai. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks cerpen. Langkah yang pertama adalah menentukan ide cerita. Ide cerita bisa dari kalian pribadi, dari teman kalian, ataupun peristiwa alam yang terjadi. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan menjadi cerita yang utuh. Yang keempat, memberikan judul pada karangan. Dan yang terakhir adalah memeriksa dan memperbaiki kembali cerita yang telah dibuat. Anak-anak, itu tadi materi mengenai teks cerpen yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.